Wali Kota Kediri Vinanda mengapresiasi hadirnya ruang baca buku di Cafe Robuska sebagai inovasi yang mampu mendorong budaya literasi dan minat baca di tengah masyarakat. Robuska pertama kalinya hadir di ngangeni.id yang terletak di Kelurahan Kaliombo, Sabtu 28 Februari 2026. Kehadiran Robuska menjadi langkah strategis untuk mendekatkan masyarakat dengan buku dalam suasana yang santai dan nyaman. Hal ini juga sejalan dengan visi Kota Kediri Mapan, yakni pada misi produktif. Saya menyampaikan apresiasi atas inisiasi adanya Robuska. Ini adalah inovasi yang bagus, di mana kafe biasanya hanya dikenal tempat makan dan minum, tetapi di sini kita lihat bisa menjadi ruang diskusi, interaksi, dan literasi, ujarnya. Berarti artinya ini buku yang diletakkan di sini juga sudah integrasi gitu Sambun, ya. di sini Ya, jadi nanti misalkan mau cari buku, itu letaknya di mana saja. Jadi kafe itu bisa di perpustakaan, di baca sekarang itu lebih nyebar bahwa itu nggak harus nanti sejak hari kita dikumpul lebih banyak kita sebar. Ya. Nah, nanti kerjasamanya kan dari kafe-kafe itu menyediakan ruang atau tempat, nanti kita yang isi rasa punya, kemudian juga nanti ada acara-acara seperti diskusi buku, bedah buku seperti itu nanti. Mbak Wali mengungkapkan adanya ruang baca di kafe ini bukan hanya simbol, namun harus benar-benar hidup. Di tengah perkembangan zaman, budaya membaca harus terus dijaga. Membaca menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Harapannya, semakin banyak kafe yang berkolaborasi dengan Disarpus untuk menyediakan ruang baca. Tidak hanya menyediakan buku secara fisik, namun juga buku digital. Sebab saat ini banyak anak-anak lebih suka memegang gadget. Adanya buku digital juga salah satu upaya meningkatkan literasi. Semoga ke depan tidak hanya ruang baca, namun juga ada kelas menulis, bedah buku maupun bedah karya. Jadi kafe lebih hidup lagi, tidak sekedar tempat makan dan minum, ungkapnya. Ya itu tadi, nggak bisa disepelekan, ini temennya banyak mbak. Jadi satu orang bawa temen lagi, bawa temen semakin banyak mbak. Sing ukuran kita aja udah kalah, temennya udah banyak. Jadi kata-kata dia yang menarik apa? Pai. Wali Kota termuda ini juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah menginisiasi program Robuska dan Transliteria yang berkolaborasi dengan Dishub, Diskominfo, dan Cafe untuk menghadirkan ekosistem baca gaya baru di Kota Kediri. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa membangun budaya literasi tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan juga tentu saja generasi muda. Semoga ke depan program ini terus berkembang, tidak hanya di kafe ngangeni ini saja. Diharapkan kafe ini menjadi tempat lahirnya gagasan-gagasan dari generasi muda. Sehingga kafe ini juga dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, pungkasnya.
Berikutnya kami silakan untuk menandatangani. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Disarpus dengan Dinas Perhubungan mengenai program transportasi literasi ceria atau Transliteria. Lalu dengan Diskominfo mengenai dukungan layanan, serta dengan Ketua Karang Taruna mengenai Robuska. Tetapi tepat. Dilanjutkan penandatanganan PKS yang kedua tentang dukungan layanan. Selanjutnya kami undang Kepala Diskominfo Kota Kediri untuk meja penandatanganan. Penandatanganan diawali Kepala Diskominfo Kota Kediri. Selanjutnya Kepala Disarpus Kota Kediri. Dilanjutkan penandatanganan PKS yang ketiga tentang Transliteria. Selanjutnya kami undang Kepala Dishub Kota Kediri menuju ke meja penandatanganan. Dengan disaksikan Wali Kota berserta pendamping, penandatanganan diawali Kepala Dishub Kota Kediri. Selanjutnya Kepala Disarpus Kota Kediri. Penandatanganan selesai, dilanjutkan foto dengan menunjukkan berita acara PKS ke arah kamera. Untuk foto bersama, kami juga mengundang Kepala SMKN 3 Kota Kediri. 1, 3, 2, 1. Keluarkan tangan kanan. Salam Kota Kediri Mapan. Salam Kota Kediri Mapan. 3, 2, 1. Sesi foto bersama selesai. Wali Kota Kediri mohon berkenan di tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya ya? SMA tangan. Oh, dari SMA juga. Yang SMA di bawah ya. Jumlah Karang Tarunanya di sini berapa? 20. Totalnya 90, yang nanti 35. Oh, totalnya 90 yang 35. Kemudian 35 anak ini pengelola kafe semua ya? Berbagai macam ini, jadi ada yang di kafe, ada yang bagian media sosial, ada yang bagian event, ada yang bagian lingkungan hidup, juga ada yang bagian si keagamaan. Dan itu kita bagi sesuai si masing-masing. Macam-macam ya? Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini sebenarnya jam-jam rawan. Jam-jam rawan. Kemudian di depan kita ini ada gambar es. Pada kesempatan hari ini, tentunya saya ingin menyampaikan apresiasi kepada mas-mas dan bapak Karang Taruna yang telah menginisiasi adanya kolaborasi dengan perpustakaan, karena saya lihat ini adalah inovasi yang bagus, salah satu kreativitas anak muda, di mana biasanya kafe itu hanya dikenal sebagai tempat makan dan minum. Ruang interaksi di sisi lain juga bisa menjadi ruang literasi. Ini inovasi yang bagus, saya berharap nantinya bukan hanya di kafe ini saja, tetapi di kafe-kafe yang ada di Kota Kediri bisa kolaborasi dengan perpustakaan. Nantinya di setiap sudut kafe ada ruang baca, tidak hanya ruang baca ada bukunya, tetapi ruang baca sekarang secara digital pun juga ada, karena di tengah perkembangan teknologi dan perkembangan zaman, budaya baca ini harus tetap hidup sebagai salah satu upaya kita untuk mengembangkan sumber daya manusia. Karena di hadapan buku ini, anak-anak sekarang itu kan jarang membaca melalui buku, jarang
ataukah nonton YouTube, nonton TikTok, ataukah kalau positif membaca e-book digital. Nah ini kan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman sehingga nantinya di kafe-kafe selain ada buku harus ada e-book digital. Ini salah satu upaya pemerintah agar meningkatkan literasi di generasi muda. Saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi baik kepada Dinas Perpus, kepada mas-mas dan mbak dan Karang Taruna, kepada Dishub, Kominfo, di mana sama-sama berkolaborasi mengupayakan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui ruang baca. Dan saya berharap ke depan harus terus dikembangkan, tidak hanya cukup di kafe kangen ini, betul ya, kafe kangen ini, tetapi harapan saya nanti bisa dikembangkan ke kafe-kafe lainnya. Dan bagi kafe kangen ini yang dikembangkan oleh Karang Taruna, saya berpesan untuk dihidupkan ruang bacanya. Jadi bukan hanya sekedar kita launching pada hari ini, tetapi nanti syukur-syukur ada dari adik-adik kita dari SD, SMP, kolaborasi ini di kafe membaca, itu ada kelas bedah buku, ada kelas menulis untuk adik-adik kita, sehingga nantinya kafe itu menjadi wadah tumbuhnya gagasan-gagasan cemerlang dari generasi muda. Kalau sekarang kan kafe kita ngobrol, tapi kadang edukasinya belum ada. Nah ini inovasi di kafe ini salah satu kontribusi positif di mana kafe itu juga ikut turun berperan serta dalam meningkatkan kualitas SDM khususnya yang ada di Kota Kediri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kafe ini, ruang baca ini bisa terus memberikan manfaat bagi Kelurahan Kaliombo dan juga bagi masyarakat Kota Kediri, sehingga nantinya betul-betul terbentuk generasi muda yang bukan hanya dia memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Karena dari buku juga karakter itu bisa dibentuk, kemudian empati juga bisa terbangun. Karena kita melalui membaca juga bisa belajar juga. Mungkin itu saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari panitia ada beberapa kuis yang bisa menjawab. Nanti ada sedikit lagi. Partisipasi yuk. Transkriteria mana salam? Ada rumusnya. Transkriteria mana salam? Oke, halo Kak, di sini ada teman-teman dari Transkriteria mampir ini tadi ke kafe. Saya tahu semangatnya pada turun soalnya jamnya segini Mbak. Iya. Ini sebenarnya di dalam pemikirannya Mbak dan mas-masnya tadi transkriteria lapor gitu. Pertanyaan pertama, kira-kira ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kegiatan transkriteria dan robusta? Mungkin ada yang bisa jawab? Mungkin dari Bang Karang Taruna juga boleh. Ayo tangan dulu. Tangan dulu. Ayo dah. Iya, ini ada nggak? Ada. Transportasi lintas. Boleh perkenalan dulu namanya, kemudian sekarang kuliah atau kelas berapa, kemudian domisilinya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iva, saya Benaran. Saya sekarang kelas 11. Pertanyaannya yang dimaksud dengan kegiatan transkriteria dan robusta. Ya, Transkriteria itu transportasi literasi
masih ceria. Oke, terus kalau Robusta? Robusta saya di belakang. Robusta paling baca buku kafe. Oke, tepuk tangannya dulu. Gak apa-apa yang lebih berani. Kembali. Dulu foto dulu. 1 2 Aman. Ada lagi nih pertanyaannya. Bisa angkat ya depan. Baca itu penting apa penting baca? Perkenalkan, nama saya Nuhyana. Saya dari Kerawang, Jawa Barat. Sekarang saya kuliah di Tribakti semester akhir. Kenapa harus membaca? Karena gini, pertama, literasi budaya Indonesia salah satu negara lemah. Jadi kita meningkatkan membaca salah satu gerakan untuk meningkatkan literasi membaca di Indonesia. Yang kedua, kenapa kita harus membaca? Karena membaca itu salah satu mengasah akal atau pikiran. Jadi semakin banyak kita membaca, akal kita, pikiran kita itu akan semakin kuat. Akhirnya berita-berita yang belum pasti kita bisa mensaring atau memverifikasi agar tidak terkena berita-berita hoax. Gimana? Betul ya? Terima kasih. Izin Mbak Wali. 1 2 Ampun. Ini terakhir pertanyaan dari saya. Sebutkan satu buku yang disukai, kemudian bisa ceritakan sedikit tentang isi bukunya. Mungkin ada yang lain. Halo, perkenalkan saya Triana Putri. Saya anak KBT di Bupati. Hari ini saya putra asli Teria Peristiwa. Nah, kalau untuk buku yang saya pegang ini juga salah satu buku favorit saya, yaitu judulnya The Psychology of Money. Sebenarnya saya belum selesai bacanya, tapi saya udah cukup senang sama bukunya. Kalau dari sini itu sangat merubah mindset saya tentang pentingnya mengelola keuangan gitu. Kayak gitu. Mohon izin Mbak Wali. 1 2 Saya persilakan Bu. Hari ini nggak boleh haus, nggak boleh lapar sampai nanti maghrib. Sisa pertanyaan untuk yang hadir di sini, mungkin kita perluas juga. Sebutkan satu buku yang sudah ya. Yang terakhir, menurut kalian bagaimana cara agar teman-teman yang belum suka membaca kemudian tertarik untuk ikut membaca, gemar membaca? Monggo. Nah, ya, baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Agus. Saya dari Kaliogo, Kerangkaran Resmi. Saya udah dulu. Enggak, lulus SMA ya. Gini, kalau menurut saya membaca itu diawali dari hal yang disenangi dulu. Jadi kalau seumpama ada anak yang belum pernah membaca sama sekali, terus kita kasih buku yang contoh seperti Indonesia Investor, pasti nggak paham kayak gitu. Jadi dari buku yang dia senangi dulu, kalau dia udah ada minat, baru nanti step by step gitu. Nah, lebihnya seperti itu. Karena baca segala dunia. Kan dari membaca kan kita juga
bisa melatih fokus gitu ya, yang pertama. Terus yang kedua, kita kan juga lebih bisa memfilter berita gitu. Jadi nggak asal kita nangkap berita mentah-mentah terus dari juga gitu. Betul jawabannya. Terima kasih Mas Agus yang keluarga Sakrang Taruna Kelurahan Kaliombo ini. Tangan izin Pak Wawan. Namun saat mengikuti doa, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Cendrawardani. Pesan-pesan saya dalam mengikuti Teria itu seru banget. Yang pertama, saya dapat teman baru buat sharing-sharing buku apa aja sih yang belum saya baca. Yang kedua itu kegiatannya itu unik banget karena kita bisa baca buku sambil keliling-keliling. Itu nambah pengetahuan saya soal otak sendiri. Terima kasih. Tambah satu pesannya untuk teman-teman agar ikut tertarik. Mungkin teman-teman bisa nyoba karena ini seru banget. Soalnya saya dapat teman baru, pengetahuan yang baru. Kita juga bisa nanti kita tetap tukeran buku. Ya, makanya teman-teman hadir di sini dan ikut kegiatan Transliteria ya. Terima kasih. Luar biasa. Pada intinya, mari kita ramaikan Robusta. Tadi ada anekdot dari Pak Asisten Mbak Wali. Katanya, Man Robusta. Man Robusta. Luar biasa. Terima kasih. Ini Mbak hadiahnya izin Pak Wali. dari Mbak Wali. Namun Oh boleh. Mbak Wali minta tanda tangan. Punya sendiri atau buku? Bukan buku pribadi. Semoga dengan hadirnya perpus ini, kafe ini juga akan semakin ramai. Untuk penutup rangkaian acara, mari kita mendengarkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak RW, Bapak Muhammad Widodo, disilahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Karena itu Bismillah. Jadi karena sudah akad, seharusnya yang berdoa itu Bismillah. Ambilin Pak Winando, Pak Kepala Dinas, Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak Asisten. Mohon izin untuk membacakan doa yang dikirim adik-adik Karang Taruna pada acara sore hari ini. Ini doa yang mereka panjatkan kepada Allah, semoga apa yang menjadi cita-cita adik-adik Karang Taruna dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an saadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Assalamu alaykum wa tub 'alaina innaka antat tawwabur. Tuhan, kami bisa berkumpul dalam acara perjanjian kerjasama. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah acara ini membawa hikmah dan manfaat sebagai upaya kami memperkuat tali persaudaraan di antara kami. Allahumma ja'al awwala majlisina hadha salahan wa awsadul falahan wa akhir rahmatan kalimatan wa barakatan rahmatika ya rahimin. Allahumma khudna wa taqabbal minna wa aftah abwaaba kulli khairin kama fatahta ala anbiya'ika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, panitia, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara ini dengan baik dan lancar. Semoga apa yang telah kita ikuti bersama hari ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, serta kenangan yang indah bagi kita semua. Selanjutnya, berkenan Wali Kota Kediri dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya untuk meninjau lokasi basar. Turut hadir Wakil Wali Kota Kediri Kowimudin, Asisten Administrasi Umum Bagus Alit, Kepala Dishub Arif Kolisudin, Kepala Diskominfo Roni Yusianto, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Kaliombo I Gusti Ngurah Wenten, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Karang Taruna, dan tamu undangan lainnya. Kalau rezeki rono wilayku setriyo bagus panji asmara bangun putra Bisa ternak mentok sendiri. Punya berapa? Alhamdulillah 150 ekor. Iya. Amin, amin. Kalau udah Bu. Foto. Ya, tak bolehnya. Ini nanti.
depan. 1 2 1 2. Sampun? Salam literasinya belum, salam Pak. literasi, nggih. Salam literasinya. Makasih ya. Kepala Disarpus Shefi Ning Suyudi mengatakan untuk mendorong budaya literasi dan meningkatkan minat baca, selain Robuska ada pula transportasi literasi ceria atau Transliteria. Para peserta diajak membaca buku di atas bus Satria dengan berkeliling kota Kediri. Selama perjalanan, para peserta juga dijelaskan landmark kota Kediri. Program ini telah berjalan dan peserta yang ingin bergabung bisa mendaftar melalui link yang dibagikan. Sementara Robuska mendekatkan layanan Disarpus ke kafe-kafe. Untuk kafe yang menyediakan ruang baca, Disarpus akan menyediakan buku dan raknya, termasuk sistem untuk baca buku digital dan lainnya. Kita dekatkan perpustakaan ini di kafe, karena trennya anak muda ini lebih suka untuk bersosialisasi di kafe, imbuhnya. Menyediakan untuk di kafe ruang untuk baca buku. Untuk alasan sendiri Pak, ini membuka tempat baca di kafe sendiri seperti apa? Ya karena sekarang tren ya, anak-anak muda itu kan lebih nyaman untuk bersosialisasi di kafe. Kita mendekatkan diri ke situ. Kalau kita memaksakan diri buka pojok baca di satu area dan lain sebagainya, belum tentu ada yang datang. Untuk jumlah bukunya sendiri Pak, ini jumlah berapa? buku menyesuaikan nanti mereka ruang yang disediakan. Menyesuaikan. Kalau semakin luas yang mereka bisa sediakan ya kita berikan lebih banyak. Kalau terkait ini Pak, kerjasamanya tadi dengan Disub, Kominfo itu seperti ya, kalau dengan Disub tadi terkait Transliteria, penyediaan Satria. Kalau dari Kominfo yang menyediakan sistemnya, digitalisasinya tadi. Soalnya kita nggak hanya menyediakan buku aja, tapi juga harus jelas yang membaca siapa, yang datang ke situ siapa. Kan seperti itu, sehingga nanti kita bisa tahu, oh jumlahnya di kafe ini berapa sih yang datang per harinya. Sukanya baca buku apa sih, terus rank usianya berapa aja, sehingga nanti bisa buku yang kita siapkan bisa sesuai dengan kebutuhan. Ya pastinya meningkatkan minat baca ya, jumlah pembaca, pastinya itu endingnya. Ya yang sekarang ini kan masih di angka 8,7 kalau nggak salah ya, saya nggak kurang tahu tepatnya. Cuman kalau masih mengandalkan perpustakaan di satu titik itu nggak mampu. Warga banyak yang nggak mau jauh-jauh datang ke perpustakaan, kan seperti itu. Artinya kalau kita mendekatkan diri seperti dengan di kafe-kafe, mereka cukup datang ke kafe tapi nanti sama baca bukunya juga kan sama. Cuma nanti kan kita lihat trennya ya, anak-anak itu lebih suka tempat-tempat yang sekarang kan estetis ya, terus di kafe juga seperti itu. Makanya nanti perpustakaan masih tutup, kita mau rombak juga, mau apa istilahnya, desainnya mau kita sesuaikan. Kalau 8 sekitar berarti angka kegemaran baca ya Pak? Iya, tingkat kegemaran, artinya ada angka literasi, ada tingkat kegemaran baca. Itu tahun 2025? Tahun 2025. Itu naik atau turun Pak? Naik. Ya, alhamdulillahnya meskipun perpustakaan kita kemarin selama 2025 mulai bulan Juni ya itu tutup, kita pindah ke Taman Sekartaji, ternyata lebih ramai di Taman Sekartaji. Kalau ini targetnya meningkatkan Pak? Target sebenarnya sudah terlewati di 2025, cuman kita pengen lebih tinggi lagi. Kalau target secara RPJM ya itu sudah dilewati. Nah, cuman kan nggak, kalau nanti hanya batasnya hanya itu saja ya nggak naik-naik lah. Maksudnya sekarang targetnya target dari perpus sendiri gitu loh. Kalau dari RPJM sudah melebihi. Ya. Kita sebenarnya kalau dari armada kita siapkan mau berapapun permintaan dari perpustakaan, ketika komunitas ini nanti memang istilahnya banyak, kita siap. Ini kan memang kita istilahnya memberikan nuansa baru ya, bagi para penggemar pembaca buku. Itu ini ada program dari perpustakaan yang unik juga, istilahnya sambil membaca bisa jalan-jalan. Prinsipnya dari Disub siap kita, kalau armada kita yang punai ada 5.
Itu siapa Pak untuk operasional transitoria? Ya, kita siap nih dari Disub kita yang bantu operasional untuk bisnya. Mengganggu operasional juga nggak? Oh enggak, nanti kan kita komunikasi dengan teman-teman komunitas, kita atur di jam-jam yang bukan pelayanan dasar. Karena bis Satria ini kan pelayanan dasarnya untuk mengangkut masyarakat ya, baik itu anak-anak sekolah maupun warga kota. Jadi kita hindari di jam-jam yang mengangkut atau hari yang libur. Jam-jam itu jam berapa aja sih Pak? Kalau biasanya pagi, kemudian siang di sekitaran jam 12 itu kita hindari di jam-jam itu. Jadi antara pagi katakanlah dari mulai jam 8 atau jam 12 ini masih ada restan waktu 4 jam ya kalau itu mau dipakai. Sejauh ini berapa Pak bis yang digunakan untuk transportasi massal? Sementara masih satu ini karena memang komunitasnya ini kan masih bergeliat ya. Nanti kita harapkan ini makin hari makin tambah, nanti biar bisa tambah beriringan, ini bisa memperlihatkan di kota Kediri ketika armada kita berkeliling itu kan pasti orang-orang tanya ya, itu apa lah ini nanti biar tambah banyak pembacanya. Untuk berkeliling ini Pak, ini rutenya mana aja Pak? Kemarin yang pertama sudah dilakukan itu berkeliling kota, kemudian finishnya ada di Selomangkleng kalau nggak salah. Itu contohnya, jadi ketika mereka sudah baca, kemudian ada bedah buku ya, bedah bukunya itu ada di Selomangkleng. Nanti konsepnya ya seperti itu. Nanti mau perjalanan kemana, mungkin terus turunnya di mana. Berarti ya bis keliling baru ya? Pak, kalau satu itu kapasitasnya? Kalau yang model hadapan itu sekitar 20. Tapi kalau yang model kelas yang hadap ke sana itu kita bisa 32. Pakai yang 20 Pak? Sementara ini pakai yang 20 yang nyaman yang bisa berada. Itu kita punya armada itu ada 2. Lagi dari komunitas Kediri Party. Ini pertama kali ikut atau? Pertama kali ikut translator ya. Terus kesannya dengan tadi kan sudah keliling ya pastinya itu translator itu gimana Mas tanggapannya? Konsepnya cukup menarik ya, cukup baru karena kita naik bis terus sambil baca buku dan nanti ada diskusi buku juga. Jadi selain kita keliling kota Kediri dan tadi kan juga dijelasin juga kayak tempat-tempat kota Kediri apa aja gitu. Jadi selain paham tentang kota Kediri juga, kita juga paham literasi juga. Mungkin buat teman-teman yang mungkin butuh koneksi terkait baca buku, itu bisa dapat koneksi. Itu rangkaian kegiatannya apa sih Mas dari pertama naik? Tadi naik, terus dijelasin sedikit terkait landmark yang ada di kota Kediri sambil jalan, terus kita juga sambil baca buku. Itu berapa jam perjalanannya atau berapa menit? Kalau dari tadi kan kuliah di Sekartaji sampai ke sini paling sekitar 15 sampai 20 menit. Terus mungkin evaluasinya atau masukannya untuk pelaksanaannya ke depannya itu gimana Mas setelah nyoba hari ini? So far oke, tapi mungkin karena hari ini puasa gitu. Mungkin bisa dipasih sama jam baca. Tapi so far menarik acaranya dan apa ya, saya sebagai komunitas juga dapat koneksi baru dengan komunitas lain, jadi bisa lebih networknya lebih luas. Lagi. Sudah memberi pajak buat kami. Oke, sama stoknya. Oke, di sini ada Dengan unyu-unyu ada mochi juga, harganya juga murah-murah Mbak saya. excellent juga. Gimana Pak hari ini? Baru pertama kali ketemu hari ini. Wah, sama berarti. Mau dari sana atau dari sini? Dari apa ini? Ragu paling. Tapi aku dokumentasi. Ya ragu. Ini coba.
Ayo
Dari Kediri, tim Doho TV melaporkan.